Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang dinanti-nanti terhadap berita Benny Ramdhani anggap politikus PDIP tak paham isi pembicaraan. Ini sudah mulai alibi ya, padahal ini sudah berani mengkritik politikus PDIP begitu. Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali seperti ini. Ini di Twitter, Benny Ramdhani anggap politikus PDIP tak paham isi pembicaraan. Ini dalam hal ini nampaknya BR gagal memaknai demokrasi. Tugas Jokowi adalah menyatukan semua pihak, bukan membungkam perbedaan. Usul politikus PDIP untuk meninggalkan relawan yang kesannya lebih ke cari muka daripada memberikan ide demi kepentingan bangsa adalah sangat tepat. Ini banyak sekali. Ini membuktikan bahwa Jokowi itu presiden relawan. Kok wong cilik hanya untuk konten medsos atau media, para pasca ngutang dan niat setelah naikin harga-harga. Apa yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter. Sibuk dia ngeles sana sini, manusia sampah ini semakin menggonggong, semakin wagu ini banyak sekali. Bisa nggak orang ini dipecat dari ASN? Ayo Ben, serang PDP. Beli kacang rebus dulu udah gelar tikernya, ini banyak sekali ya. Pahamlah, karena relawan Jokowi ingin perang langsung dengan rakyat asalkan presiden mengizinkan. Itu jelas tak terbantahkan keluar dari mulut si Benny Ramdhani. Tak minta maaf, saya anggap masih berniat seperti itu selamanya ini. Akhirnya terjadi saling mendukung. Hasto Tuluh dianggap ini sama si Benny sikato. Ini kritik keras si Benny kepada partai PD dan sekarang berani sekali mengkritik seperti itu gitu kan. Wah, berani sekali melecehkan kader PDIP. Anak kecil saja paham, jangan berkilang bung. Nah, ini politik, kala maksud dan tujuan sama maka jadilah kawan, kala berseberangan pandangan maka jadilah lawan. Teruskanlah kalian dalam pertikaian hingga terjerembab pada nafsu berkuasa kalian, hingga kembali ke Pancasila, musyawarah untuk mufakat, saling menghargai satu sama lain. Wow, keren sekali ya kalau kita melihat ini. Udah nggak usah banyak bacot, ngelut langsung aja biar kami yang nonton ini. Bilang aja nggak perlu model kayak ini nantang-nantangin tempur bangsa sendiri. Ini banyak sekali yang mengkritik si Benny ini sampai hari ini menjadi spekulasi begitu kan. Cari pembenaran si Benny ini padahal sudah jelas-jelas salah begitu. Kasih kita paham Pak, perang itu yang kayak mana? Mereka yang mau lawan siapa ini? Jangan banyak bacot kau ini, mulai merabi. Kok dewa aja? Ini banyak yang men-tweet mereka. Perempuan simpanan orang ini atau yang pernah dilecehkannya. Banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan? Ini kalau omongannya pelin-pelan gini, nunggu aja berita mukanya dirujuk pada di jalanan kayak Ade Armando. Masya Allah, nih ngeles aja penjilat. Ini berarti Anda lebih pinter dari Mbak Puan ini. Gini amat itu pemerintah Indonesia saat ini diisi oleh orang-orang pinter dukun musuhnya kiai atau ulama. Antara politik PDIP dengan Benny, siapa sebenarnya yang gak paham isi pembicaraan? Diperjelas saja. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan, dan bahkan ini menjadi bahan ketawaan bagi mereka begitu kan. Udahlah, kesatria dikit kenapa? Mengaku kesalahan, minta maaf jauh lebih baik ketimbang ngelak dengan tipu-tipu muslihat ini. Mau PDIP mau relawan, mereka adalah satu gerbong rezim Jokowi. Jangan saling lempar tanggung jawab. Jokowi adalah sosok yang paling bertanggung jawab sebagai pucuk kepemimpinan. Mereka sudah menabuh perang dengan rakyat berseberangan politik ini. Masa iya sih partai besar sekelas PDIP politikusnya tidak bisa memahami video bernarasi provokatif mengajak perang di lapangan dengan adu banyak-banyaknya massa? Benny Ramdhani yang telah viral sepelosok negeri. Settingan? Nggak mungkin lah, betul kan? Banyak sekali yang men-tweet mereka dan mengkritik mereka habis-habisan begitu kan. Ini kok belum dicopot ya, masih digaji sama rakyat ini terus. Yang tak paham itu lo Benny, jelas-jelas lo itu provokator. Yang gak habis pikir lo itu kapan pejabat. Kok bisa pola pikirnya begitu? Apakah memang kebanyakan begitu cara rejim ini? Dulu kagak pejabat itu campur urusan berbeda politik. Di zaman Gus Dur nggak ada tuh. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka. Sebenarnya kamu yang asli sampah istana atau apa? Ini banyak sekali yang men-tweet mereka. Tetapi yang pas saya bacakan ini pro dan kontra juga di Twitter ya, karena beberapa kan ini merupakan aspirasi begitu kan, dan bahkan beritanya seperti ini.
Ini beritanya, Benny Ramdhani anggap politikus PDP tak paham isi pembicaraan. Ini dikutip dari Gelora. DPP PDIP Perjuangan Said Abdullah kecewa dengan pernyataan sukarelawan pendukung Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani menyatakan kesiapan sukarelawan untuk bertempur menghadapi serangan lawan Presiden Joko Widodo, dan jika tidak diizinkan untuk bertempur, Benny mengusulkan kepada Presiden agar melakukan tindakan hukum. Said Abdullah menilai pernyataan ini justru menjerumuskan Pak Jokowi. Menurut Said Abdullah, Presiden Jokowi tidak perlu mengikuti usulan sukarelawan. Presiden disarankan untuk meninggalkan sukarelawan semacam itu. Benny juga salah satu pemimpin kelompok sukarelawan pendukung Jokowi menduga Said Abdullah tidak memahami pernyataan secara utuh karena hanya mendengar dari potongan video. Ini kan sudah melempar batu sembunyi tangan dan bahkan seakan-akan ini ada kritikan besar kepada PDIP. Kira-kira seperti itulah. Ya, karena Pak Said mungkin tidak memahami secara utuh isi pembicaraan, apalagi hanya dengan modal potongan video. Jadi dimaklumilah sama saya, karena pasti satu, beliau tidak memahami secara utuh isi pembicaraan dan situasi yang terjadi saat itu karena beliau tidak ada, kata Benny. Modal video pendek apalagi yang sudah diproduksi, yang tambah narasinya pasti akan implementasinya menjadi sesat. Bahkan ketahuan kalau sudah panjang videonya begitu kan, pendek aja sudah tahu narasinya kemana begitu. Bahkan Benny mengatakan bahwa dia sudah menjelaskan maksud dari kesiapan sukarelawan untuk bertempur menghadapi lawan Presiden Jokowi. Dengan penjelasan saya tadi kan tentunya bisa menjawab, termasuk menjawab apa yang diduga oleh Pak Said. Benny menyatakan kecewa karena sampai saat ini masih ada yang menyebarkan kebencian, hoax, dan fitnah terhadap pemerintah termasuk Presiden Jokowi. Menurutnya dia, persaingan tidak sehat seharusnya tidak diterus-teruskan. Bahkan keadaan semacam itu menurut Benny dapat mengusik jalanan demokrasi Indonesia. Padahal buzzer, cebong, juga banyak kok yang mengkritik oposisi begitu kan. Apalagi Anies Baswedan diserang habis-habisan. Apakah tidak paham seperti itu? Apakah tidak melihat situasi demokrasi saat ini si Benny begitu kan? Kalau dia tahu demokrasi dan nilai-nilai demokrasi, dia tidak pasti melakukan hal seperti itu begitu kan. Direktur Eksekutif and Public Policy Studies Jerry Macy mengkritik pernyataan Benny. Dia bukan pemberi solusi dalam mengatasi persoalan bangsa, malahan ini terkesan memperkeruh suasana, kata Jerry. Dan bahkan dalam berita lain, elit PDIP minta Jokowi tinggalkan relawan, siap tempur. Benny Ramdhani, dia tak paham secara utuh, banyak sekali ya. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Benny Ramdhani turut merespon pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah yang meminta Presiden Joko Widodo meninggalkan para relawannya yang menjerumuskan. Benny menganggap Said tidak memahami pernyataan secara utuh. Ya, karena Pak Said mungkin tidak memahami secara utuh isi pembicaraan, apalagi hanya dengan modal potongan video. Jadi dimaklumlah sama saya pernyataan Said karena pasti satu, beliau tidak memahami secara utuh. Benny mengatakan dengan hanya melihat potongan video pernyataan dirinya tak secara utuh ditampilkan membuat orang bisa mengerti secara luas. Anak kecil saya bisa memahami seperti apa yang dilakukan oleh si Benny ini begitu kan. Artinya apa? Artinya ya kalau ini terus-menerus dilakukan, provokator hal inilah yang kemudian menghasilkan sebuah dampak negatif di masyarakat begitu. Ya, menurut saya pribadi si Benny karena terlanjur seperti ini seharusnya dipecat begitu kan dari jabatannya begitu. Kalau menurut saya pribadi seperti itu begitu kan. Tidak mungkinlah seorang Pak Jokowi memelihara yang tidak produktif seperti itu hanya menjadi provokator begitu. Benny mengatakan dengan hanya melihat potongan video pernyataan dirinya yang tak secara utuh ditampilkan membuat orang bisa mengertikan secara luas. Lebih lanjut, ia mengatakan soal pernyataan siap tempur di hadapan Jokowi sudah dijelaskan. Dengan penjelasan saya tadi tentunya bisa menjawab, termasuk menjawab apa yang diduga oleh Pak Said, imbuhnya. Bahkan Benny Ramdhani menyebut jika pernyataan di hadapan Jokowi tersebar luas di jagat media sosial melalui tayangan video ini ditampilkan secara tidak utuh. Ini mulai alibi lagi begitu kan? Ya, dia mengatakan dalam momen saat kumpul relawan dengan Jokowi sebenarnya hanya dirinya berbicara. Pertemuan itu berlangsung sekitar 40 menit. Jadi itu bukan acara tertutup, tapi saya yakin video itu adalah video yang tidak utuh. Karena seharusnya keseluruhan dong mulai dari pertama sampai selesai. Katanya begitu kan, alibi luar biasa begitu kan.
Dan bahkan menurutnya apa yang disampaikan dalam video tersebut pernyataan tidak ditampilkan secara utuh. Sekarang pas bagian saya juga tidak utuh. Saya menyampaikan atas kondisi kebangsaan kita, perjalanan kebangsaan pasca Pilpres 2019 ada harapan. Benny menjelaskan seharusnya semua pihak yang berkekinian masih menyerang Jokowi pasca Pilpres 2019 bisa mengikuti sikap dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang bisa merapat pendukung pemerintah. Ia mengatakan memang pemerintah tak berjalan selalu sempurna dan ada kekurangan. Hal itu boleh disampaikan lewat kritik sekeras-kerasnya. Namun kata dia jangan terjadi kekinian polanya berbeda. Ya, menurut saya pribadi ya mungkin senjata makan tuan si Benny ini. Selalu dengan pola yang sama penyebaran kebencian, fitnah dan adu domba antar suku dan agama, berita-berita hoax dan bahkan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol-simbol negara, presiden, ibu negara terakhir. Atas dasar situasi dan negara-negara dengan cara-cara yang menurut saya anti demokrasi bahkan merusak harmoni, bahkan menjadi ancaman perjalanan kebangsaan, masa saya enggak boleh marah? Masa rakyat Indonesia mayoritas enggak boleh marah? Pasti marahlah, sambungnya. Wow, kok diajarkan seperti itu ya? Sebelumnya, Benny Ramdhani mengaku pihaknya siap bertempur melawan pihak-pihak yang dianggap menjadi lawan dari Presiden Jokowi. Pernyataan Benny di hadapan Jokowi itu kini bersebaran luas di jagat media sosial, dan bahkan dalam video itu diembel-embeli sela-sela Nusantara Bersatu, semua yang dinasi para relawan dihadiri oleh Gelora Bung Karno. Dan bahkan dia mengatakan bahwa kita ini pemenang Pilpres. Kita ini besar, tapi serangan lawan ini harus terus, kata di hadapan Jokowi. Benny lantas menyarankan kepada Jokowi untuk melakukan aplikasi program-program keberhasilan Jokowi sebagai bentuk meredam perlawanan. Benny juga menceritakan kepada Jokowi bagaimana suasana dari perlawanan yang tidak segan melawan balik pihak yang menyerang Jokowi. Benny bahkan menggunakan istilah tempur. Kedua, kita gemes Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak lagi. Bahkan pertempuran di balik di lapangan tidak segan dilakukan oleh Benny apabila Jokowi memberikan restu. Tetapi kalau tidak, Benny menyarankan hal ini. Kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan, melawan mereka, maka penegak hukum yang harus, kata Benny. Mendengar seperti itu, ucapan Benny, Jokowi dalam potongan video terdengar menanyakan yang dimaksud. Menanggapi pernyataan Jokowi ini memberikan jawaban dengan meminta Jokowi menekan kepada penegak hukum. Wow. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Bagaimana dengan Buzzer Eko Kuntadi, Adi Armando, Denny Siregar, dan banyak yang lainnya? Ini kan juga pendukung Pak Jokowi. Justru yang paling banyak masuk penjara ya pendukung-pendukung Pak Jokowi begitu. Nah, penegak hukum ini yang harus dilakukan. Menurut Benny, apabila penegak hukum tidak berjalan, maka tidak mungkin pihak kehabisan kesabaran dan melakukan perlawanan di lapangan. Karena tidak hilangnya kesabaran sudah kita yang melawan mereka di lapangan, misalnya, katanya. Kalau menurut saya pribadi seperti ini, artinya kalau ini dibenturkan dengan hal seperti ini ya menurut saya perkataan si Benny ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi kita begitu. Artinya dia sudah offside begitu. Artinya dia sudah tidak punya etika berbicara seperti itu di depan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu seorang negarawan begitu kan, bukan seorang dipolitisasi begitu kan. Artinya apa? Artinya adalah justru kalau bertemu dengan siapapun, bertemu dengan pemerintah, pemimpin negara, yang diceritakan adalah kondisi hari ini begitu kan. Bukan hanya mengurus orang-orang yang oposisi, mengurus mengkritik pemerintah. Kok ini yang diurusi begitu kan? Ini kan punya jabatan tinggi begitu. Kenapa seorang Benny ini masih mengurusi hal seperti ini begitu kan? Pak Jokowi sudah menang, apa yang mau dipertahankan begitu? Inilah yang kemudian yang harus kita telusuri betul, bahwa bisa jadi kena pasal KUHP tentang mungkin delik aduan umum ya terhadap si Benny ini ya, mungkin seperti itu. Kesimpulannya hasil satu bahwa apa yang dilakukan Benny hari ini menurut saya pribadi itu sudah offset ya, sudah tidak punya etika di depan Pak Jokowi, di depan seorang negarawan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini dan share sebanyak-banyaknya, karena yang subscribe itu masih 5%, yang belum masih 95%. Untuk kita dukung bersama-sama demokrasi kita dan bergandengan tangan bersama-sama melalui channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.